Bagaimana bisa timnas Indonesia sehebat sekarang? Prestasi luar biasa. Skuad Garuda, inilah generasi emas sepak bola Indonesia yang tidak datang tiap 5 tahun sekali. Timnas Indonesia memiliki pengalaman pahit dalam dunia sepak bola. Berganti tahun berganti federasi, dan berganti pula pelatih yang menangani timnas. Masih juga tidak menuai hasil yang positif. Gimana cara timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia? Kita akan bahas dalam video ini. Timnas sebelum era Shin Tae-yong, banyak pil pahit yang dirasakan oleh penggemar sepak bola di seluruh penjuru Nusantara. Sepak bola Indonesia pernah berada pada titik paling rendah, bahkan setara dengan tim sekelas Brunei dan Timor Leste pada masa itu. Ranking FIFA Timnas Indonesia anjlok hingga 173, di mana di masa itu Timnas Indonesia sedang berada di titik terendah. Kualifikasi Piala Dunia era 2010 Indonesia terbantai 10-0 atas Bahrain. Indonesia bahkan tidak mampu bersaing di level ASEAN. Selalu menjadi bulan-bulanan dari tim seperti Vietnam dan Thailand. Dalam era kepemimpinan Ketua Umum baru PSSI, yang pada saat itu masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan, atau yang biasa disebut Iwan Bule. Ketua Umum PSSI tahun 2019 Muhammad Iriawan mulai membenahi sepak bola Indonesia yang sebelumnya hancur kini mulai dilakukan perubahan. Dari mulai dengan mendatangkan pelatih asal Skotlandia Simon McManamy. Ketum PSSI memperkenalkan pelatih baru timnas kepada awak media dengan pelatih baru yang menunggangi skuad Garuda. Ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas performa timnas Garuda yang pada era PSSI sebelumnya belum mampu bersaing di level ASEAN. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar, zona Asia, Indonesia masuk dalam grup G bersama Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Timnas Indonesia yang dikepalai pelatih Simon McManamy memulai kampanyenya dalam kualifikasi ini dengan menelan kekalahan. Bahkan dua laga penting yang penuh dengan emosi melawan rival satu rumpun yaitu Timnas Malaysia atau yang berjuluk Harimau Malaya itu. Timnas Indonesia dibabat habis 3-2 dalam leg pertama di Stadium Gelora, Bung Karno. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi timnas dan PSSI era sebelumnya. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup J, Indonesia bertandang ke markas Harimau Malaya di Stadium Bukit Jalil. Pada leg kedua dalam pertandingan ini, lagi-lagi tim skuad Garuda takluk 2-0 tanpa balas. Harimau Malaya yang sama berasal dari wakil ASEAN, mampu 2 kali mempermalukan timnas Indonesia. Bahkan ini adalah suatu hasil yang sangat memalukan untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia, bukan saja PSSI. Dengan hasil yang sangat mengecewakan ini, PSSI banyak menuai kritik pedas dari para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI yang masih dipimpin Muhammad Iriawan melakukan evaluasi yang hasilnya diputuskan untuk memecat Simon McManamy. PSSI mulai mencari pelatih pengganti untuk skuad Garuda.
melalui sekjen cantik yang bernama Ratu Tisha, mulai melakukan perbincangan dengan pelatih asal Korea yaitu Shin Tae-yong, mantan pelatih Korea Selatan pada Piala Dunia Rusia lalu, yang dimana mampu membuat Jerman bertekuk lutut 2-0 tanpa balas. Berkat performa apiknya itu, pelatih berkebangsaan Korea tersebut terpilih untuk melanjutkan program PSSI untuk menunggangi skuad Garuda. Pertemuan pun disepakati oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk membahas timnas Indonesia. Shin Tae-yong bertemu dengan PSSI di Malaysia pada 19 November 2019. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas ide dan targetnya untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dikontrak sebagai pelatih timnas Indonesia setelah Simon McManamy dipecat pada 6 November 2019. Dengan hasil buruk yang didapat skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar lalu. Pada awal kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia masih menyisakan satu laga. Pada lanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Thailand, skuad Garuda mampu menahan imbang skuad Thailand atau yang berjuluk Gajah Perang dengan skor 2-2, yang pada pertandingan sebelumnya timnas Indonesia terbantai 3-0 atas Thailand sebelum Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia. Skuad Garuda pada AFF edisi 2020 di Singapura bersama Shin Tae-yong timnas Indonesia mampu tampil mengejutkan dengan membantai Malaysia 4-1. Yang pada pertandingan sebelumnya juga kita kalah telak di kualifikasi Piala Dunia Qatar lalu oleh skuad Harimau Malaya yang pada saat itu belum ditunggangi kepala pelatih asal Korea tersebut. Indonesia pelan-pelan mulai menunjukkan progres sepak bolanya. Mulai dari lolos Piala Asia Senior maupun kelompok umur, timnas Indonesia sukses buat sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia Qatar, lalu pertama kali dalam sejarah. Di era coach Shin Tae-yong baru pertama kali memotong habis generasi timnas senior dengan lebih percaya dengan pemain muda. Seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan masih banyak lagi pemain muda yang kualitasnya tidak sia-sia pada era Shin Tae-yong. Tidak berhenti di situ, timnas Indonesia sudah mulai diperhitungkan di kawasan Asia. Banyak media luar mengomentari kemajuan sepak bola Indonesia. Sebab timnas Indonesia tengah gencar menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeah. And are basically confirmed to round 3 of World Cup qualifying. Now, that might be where the story ends. Kini Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027 mendatang. Erick Thohir pernah menjadi pemilik klub asal Italia Inter Milan. Dengan pengalaman tersebut, Erick Thohir memiliki koneksi yang sangat luas. Timnas Indonesia mulai menata kembali jalan sepak bola Indonesia untuk lebih baik. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia dengan memanggil pulang para pemain keturunan dengan kualitas di atas rata-rata dengan prioritas pemain muda. PSSI memiliki program jangka panjang dalam sepak bola Indonesia kerjasama dengan KNVB Federasi Sepak Bola Belanda. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka memajukan sepak bola Indonesia yang lebih baik. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Biaya operasional yang dikeluarkan PSSI untuk pengembangan timnas Indonesia memang terbilang besar. Terlebih, di era kepemimpinan Erick Thohir ini, PSSI gencar mendatangkan pemain keturunan. PSSI setidaknya akan mengalokasikan dana sekitar 390 miliar pada 2025 untuk kebutuhan seluruh level tim nasional, mulai dari tim senior maupun junior. Dalam perjalanan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mampu mengoleksi 6 poin dari 6 laga yang sudah dijalani timnas di ronde ketiga ini. Pada pertandingan pamungkas di SUGBK dengan menjamu tim Arab Saudi,
Timnas Indonesia mampu tampil terengginas dengan membabat habis Arab Saudi dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, skuad asuhan Shin Tae-yong meranjak naik dari awalnya berada di posisi paling buncit ke posisi 3 klasemen sementara. Dan tim nasional Indonesia masih menyisakan 4 laga penting di kualifikasi ini. Indonesia masih berpeluang menyalip posisi Australia yang berada di posisi 2 klasemen dengan raihan 7 poin. 4 laga sisa skuad Garuda. 2 diantaranya main kandang dan 2 pertandingan lagi melawan Jepang dan Australia. Indonesia akan bermain away. Akankah skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendatang? Dengan lolos langsung finish di posisi 2 grup dari round 3 ini. Dengan pelatih baru Timnas Indonesia, apakah Patrick Kluivert mampu menuntaskan misi Piala Dunia kita? Dengan 270 juta lebih populasi Indonesia, sangat menaruh harapan besar kepadanya.